Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Saat itu sekelompok warga sedang berkumpul. Mereka sedang berdiskusi. Mereka tidak setuju dengan rencana nenek Kalyani yang akan menikahkan Gehna dengan Niranjan. Mereka tak akan membiarkan para istri-istri mereka untuk datang menghadiri pesta itu. Lalu sekelompok ibu-ibu datang dengan beramai-ramai. Para bapak-bapak bertanya, "Kenapa kalian datang kemari?" Badai Cici berkata, mereka setuju dengan rencana nenek Kalyani yang akan menikahkan Gehna dengan Niranjan. Para bapak-bapak itu marah dan akan menyerang sekelompok ibu-ibu itu. Tapi Badai Cici menghalangi mereka. Ia berkata, mereka akan menghilangkan tradisi yang selalu merendahkan kaum wanita. Apa salahnya Niranjan dan Gehna saling mencintai? Pria bisa saja menikah setelah istrinya meninggal. Ini tidak adil. Tapi kenapa kaum wanita tidak bisa melakukan hal itu? Para ibu mendukung nenek Kalyani. Lalu pada saat itu terlihat Gangga dan Anandi membawa Gehna menuruni tangga. Gehna nampak terlihat menawan dengan gaun pengantin yang dikenakannya, yang membuat semua orang terpesona melihat Gehna. Lalu Niranjan ditemani Jagdis dan Sip bersiap untuk membawa bunga yang akan dikalungkan Niranjan pada Gehna. Gehna pun akan mengalungkan bunga pada Niranjan. Kejahilan Jagdis dan Sip, ia menarik Niranjan sehingga Gehna tidak dapat mengalungkan bunga pada Niranjan. Lalu mereka tertawa bahagia. Lalu sebaliknya ketika Niranjan akan mengalungkan bunga, Anandi dan Gangga menarik Gehna sehingga Niranjan kesulitan untuk mengalungkan bunga itu. Di sisi lain, Gopal mempengaruhi Nandu. Ia menyuruh Nandu menghentikan pernikahan ibunya. Gopal berkata, "Setelah ibumu menikah, kau pasti akan terabaikan dan ibumu pasti akan lebih mencintai ayah tirimu." Nandi tertekan mendengar perkataan Gopal. Gehna dan Niranjan sedang memutari api suci pernikahan, hingga mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka bertepuk tangan dan bahagia. Di rumah, Minu melihat Anop mendapat uang dari orang tak dikenal. "Siapa dia? Kenapa dia memberimu sejumlah uang yang banyak?" Anop menjawab, "Itu rekan bisnisku, dan ini adalah hasil bisnisku. Aku bisa mendapatkan uang bahkan lebih dari ini karena bisnisku berjalan dengan baik." Lalu Minu bilang, "Baiklah, asalkan kau jangan melakukan kecurangan dan hal-hal jahat lainnya." Subadra pun tiba menghampiri mereka dan bilang agar Minu mempercayai Anup. Di rumah nenek, Nandu datang ke kamar ibunya. Ia melihat kamar yang indah dengan riasan dan taburan bunga. Lalu Nandu teringat pada perkataan Gopal. Ia pun tegang dan marah saat itu. Di luar, nenek menyuruh Anandi menyiapkan ritual berikutnya. Lalu tiba-tiba Nandu datang menghampiri dan mengacaukan semua acara itu. "Aku takkan membiarkan ibu untuk tinggal di sini. Aku tak ingin ibu menikah dengan Paman Niranjan." Seketika nenek dan semua terkejut mendengar perkataan Nandu. "Ada apa ini, Nak? Apa yang terjadi?" ujar nenek. "Aku tak mau bicara denganmu, Nek. Nenek yang sudah membuat ibu menikah dengan Paman Niranjan, kan?" Nandu masih terpengaruh dengan perkataan Gopal bahwa semua ayah tiri itu orang jahat. Nandu pun membawa paksa Gehna keluar dari rumah nenek. Lalu Gehna berusaha bicara dan menenangkan Nandu agar ia mengerti. Tapi Nandu tetap menangis. Ia ingin tetap membatalkan pernikahan ini. "Ibu, Paman Niranjan bukan orang baik. Ia takkan bisa menggantikan posisi ayah untukku." Nenek marah, "Kenapa kau?
Kau tak mengerti, pernikahan itu suci dan sakral, ini bukan lelucon, Nandu. Nandu menangis, ia pun berlari pergi. Lalu Subadra datang menemui Sanci yang sedang sendiri. Ia bilang agar Sanci bersabar dengan masalah rumah tangganya. Ini akan baik-baik saja, nak. Pipek memang bodoh, kenapa ia mau menikah denganmu? Yang sudah jelas kau dan Saurap adiknya sudah berbuat kotor. Dasar nenek gila ya, sobat. Mendengar perkataan Subadra, Sanci merasa rendah dan ia pun menangis. Ia pun gemetar, seketika ia menjatuhkan mangkuk yang berisikan sup ke lantai. Pada saat itu Alok dan Ira ada di depan pintu. Mereka mendengar semua perkataan Subadra dengan Sanci. Subadra terkejut melihat mereka. Alok marah dan berkata, "Apa kau tak punya perasaan? Apa yang kau lakukan dengan pembicaraanmu?" Lalu Subadra mengelak semua perkataan Alok. Minu pun menghampiri dan bertanya, "Ada apa ini?" Alok berkata, "Subadra sudah mempermalukan Sanci dan menghinanya." Subadra kembali berakting, Tidak mungkin aku melakukan hal itu. Mereka salah paham." Anup marah pada Alok karena bicara tidak sopan pada Subadra. Subadra menangis. Ia berkata, "Aku hanya kesal pada Pipek. Kenapa ia tak mau mendengar penjelasan Sanci? Untuk apa dia menikahi Sanci kalau ternyata ia mentelantarkannya?" Anup masih menyalahkan Alok. "Kau harusnya malu hingga membuat nenek menangis," ujar Anup. "Kau hanya melihat air mata Subadra, tapi kau tak melihat Sanci yang hancur karena perkataan Subadra," ujar Alok. Namun Anup tetap membela Subadra. Di perjalanan arah pulang, Sip dan Anandi sedang berbicara. Mereka masih khawatir tentang Nandu yang tiba-tiba menentang pernikahan Gehna. Lalu Sip berkata, "Semua akan baik-baik saja karena Nandu dan Niranjan sudah mempunyai ikatan seperti ayah dan anak. Ini hanya masalah waktu saja." Di saat itu Pipek baru saja tiba dari luar kota. Pipek bertanya, "Di mana Sanci, Ibu?" Suman menjawab, "Sanci sedang pergi ke tempat orang tuanya." Pipek hanya tersenyum mendengar Suman, lalu ia pergi untuk beristirahat. Suman sedih kenapa Pipek tak khawatir mendengar Sanci pergi. Sepertinya Pipek tak memperdulikan Sanci lagi. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu. Nantikan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.